apa kabar? Kita jumpa lagi di Reportase Weekend. Ini episode 2022, jadi kita awali dengan Happy New Year, selamat tahun baru bersama saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Selamat tahun baru dan mudah-mudahan kita semua menjelang tahun baru ini dengan penuh semangat ya. Yes, Cayo, meskipun ada varian baru, itu kan tidak bisa kita kendalikan. Kita fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya, bikin resolusi baru, ya kan? Ada resolusi apa, Yan? Banyak sekali resolusi saya. Pokoknya saya ingin buat semua orang di dekat-dekat saya bahagia. Karena memang baru sadar bahwa tahun 2021 itu cepat sekali. Dan gimana kita untuk mengoptimalisasikan tahun 2022 ini. Kita harus semangat semuanya. Dan tentunya di Reportase Weekend kali ini banyak sekali kisah-kisah yang akan kami sampaikan. Menjadi ibu dengan tanggung jawab besar tak menghentikan langkah banyak perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dua ibu diaspora Indonesia di Maryland menceritakan apa yang mendorong mereka untuk sekolah lagi dan mengembangkan diri. Lagu karya musisi legendaris Sting dari band The Police berjudul Insya Allah menginspirasi film animasi pendek berjudul Footsteps on the Wind. Film tentang perjuangan dua pengungsi di bawah umur yang terpisah dari orang tua mereka ini mendapat perhatian Badan Penanggulangan Pengungsi PBB. Bencana Gunung Semeru yang telah menelan setidaknya puluhan korban jiwa dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal mengundang keprihatinan diaspora Indonesia di Amerika maupun warga Amerika yang pernah tinggal dan memiliki ikatan batin dengan Indonesia. Pemirsa, waktu memasuki tahun 2021 kemarin tahun lalu itu resolusi saya adalah ingin kuliah lagi. Nah, alhamdulillah tercapai, udah diterima di kampus idaman, terus udah menyelesaikan 1 semester tahun 2021 kemarin, dan sekarang di tahun 2022 ngelanjutin nih semester-semester berikutnya. Doain ya, semoga lancar Ian ya. Ya, selamat untuk Vina dan terus semangat di tahun 2022 ini untuk melanjutkan resolusinya tahun 2021 ini. Dan ternyata memang juga ada pengalaman seperti ini yang dilakukan oleh ibu-ibu diaspora Indonesia lainnya, Vin, ya, di sini di Amerika. Yeah. Kita akan mengikuti kisah ada dua ibu diaspora Indonesia yang memutuskan kembali lagi untuk ke jenjang sekolah dan mengejar impian mereka dan juga mengembangkan diri mereka. 2021 menjadi tahun yang spesial bagi Nia English, diaspora Indonesia di Gaithersburg, Maryland. Ibu 3 anak ini meraih gelar sarjana Bachelor of Arts jurusan Studi Global dari Hood College. Perempuan 43 tahun ini bahkan lulus dengan predikat cum laude. Saya suka belajar, nomor 1. Jadi meskipun sudah tua, saya selalu suka belajar. Kedua, untuk mengasah kembali dan stay up to date lah. Kuliah tatap muka dan online dijalaninya di kampus yang kebanyakan mahasiswanya berusia 20 tahun lebih muda. My experience, and I think my colleagues working with non-traditional students, is that they bring a much needed sense of purpose to the classroom that affects the younger students. And I know my meetings with Nia, she knows what she wants. Sebelum lulus, perempuan yang mempelajari studi gender ini memenangkan dana hibah $10.000 atau lebih dari 140 juta rupiah yang digunakannya untuk mendirikan kios cuci kiloan di Depok yang dikelola komunitas transpuan. Prestasinya yang cemerlang tak lepas dari dukungan keluarga, terutama ketiga anaknya yang sudah mandiri sejak kecil, sehingga Nia bisa fokus belajar. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah strong will dan time management. Dan tentunya mendelegasikan tugas-tugas ke anak-anak. Jadi kita juga sekalian mengajarkan ke anak-anak pulang sekolah harus ini, harus ini, harus ini. Jadi yang beneficial itu bukan untuk saya saja. Dukungan keluarga juga menjadi faktor penting dalam perjalanan akademis Dia Halma, diaspora Indonesia di Bethesda, Maryland. Ibu 1 anak ini sedang menjalani program Master of Business Administration di American University. Jadi ya untuk saat ini memang selama kuliah itu bagi-bagi tugasnya
hampir semua equal. Pokoknya bersih-bersih Dani, aku yang ngurusin Juna mau sekolah gitu kan. That time apa segala macam. Mantan program manajer di sebuah museum ini berhenti bekerja agar bisa fokus kuliah dan mengurus anak. Terus sekarang dia kalau kayak kemarin. Ia mengatakan putranya yang masih balita adalah pendorong semangatnya untuk belajar. Kalau saya kan motivasi terbesarnya pengen jadi role model ke anak-anak gitu kan, ke anak saya gitu, pengen menunjukkan kalau nih mama bisa seperti ini dan I wanna be independent woman gitu. Kedua perempuan ini membuktikan bahwa menjadi ibu tidak menjadi penghalang untuk terus meningkatkan potensi diri. Walaupun memang bukan kuliah pilihannya, I think every woman at no matter stage in their life needs to stay stimulated. They need to do self-development. Time management is crucial, tapi you can do it. Shall we walk to Balducci? Setelah lulus September tahun depan, dia mengatakan berencana kembali ke dunia kerja. Sementara Nia mengatakan akan meneruskan ke jenjang S2 program MBA. Dari Maryland, Vina Muptadi, VOA. Ibu Dia, Ibu Nia, waduh semangat terus ya. Nggak gampang loh itu pemirsa untuk ngerjain PR sampai mengasuh anak. Apalagi tidak ada yang namanya ART di Amerika ini. Susah sekali mencari ART. Bener kan, Vin? Bener. Dan bener juga, aku juga bagi-bagi tugas sama suami dan anak-anak juga. Dan baru bisa belajar untuk kuliah itu sebenarnya ketika anak-anak tidur. Nah langsung begadang deh tuh sampai pagi. Habis itu paginya bangun gerabak-gerubuk nyiapin anak-anak bekal sekolah. Begitu mereka udah sekolah, aku kerja. Ya gitu deh, stres ya. Agak-agak berat tapi dinikmatin aja. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Tidak terasa tahun 2021 kita tinggalkan. Kita menjelang yang namanya tahun 2022. Banyak sekali juga resolusi seperti tadi, juga di tahun baru untuk kembali ke sekolah. Tapi juga kita mengalami berbagai pengalaman yang membuat kita menjadi trauma juga mungkin ya sesuatu di tahun 2021. Di dunia ini banyak sekali masalahnya. Tidak hanya pandemi, ada juga isu mengenai climate change, ada juga isu mengenai pengungsi dan juga wabah. Dan ini menjadi perhatian kita semua ya, Vin? Betul, termasuk mendapat perhatian dari Sting ya, musisi terkenal yang ia membuat lagu berjudul Insya Allah. Nah ternyata lagu yang ia buat itu menginspirasi pembuatan film animasi berjudul Footsteps on the Wind. Ini ceritanya tentang dua pengungsi anak-anak yang terpisah dari orang tua mereka. Dan film ini juga mendapat perhatian dari Badan Pengungsi PBB. Langsung aja kita lihat reportasenya. Sebuah film animasi pendek berjudul Footsteps on the Wind berhasil mendapatkan penghargaan dalam berbagai festival film internasional. Salah satunya sebagai film animasi terbaik dalam CineQuest Film Festival 2021 di kota San Jose, California. Film pendek berdurasi 7 menit ini bercerita tentang Joseph dan Nur, dua anak kakak beradik yang harus mengungsi melintasi lautan dan merintangi berbagai kesulitan agar mampu bertahan dan kembali selamat hidup di daratan. Karya animasi yang diproduksi selama masa pandemi COVID-19 tahun lalu ini disutradarai oleh Maya Sandberg, seorang filmmaker dari Inggris bekerja sama dengan pengarah kreatif asal Brazil, Gustavo Lil dan Vaga Melo. It was really important to me to do a story about refugees, but from a fresh point of view, and saying it from the point of view of the refugee and of a child, because people forget about the children in many ways, you know, and also we only see the point of view of the evening news, and we see people, you know, in rags or shouting or upset, and you don't see what happened like 5 minutes later to put them in that state. So I really wanted to get across the message that people have nice homes that they live in, that they don't want to leave home, and then the journey that they have when they leave, and how difficult that journey is. And the reason we
we called it Footsteps on the Wind is because, you know, when we did the workshop, we looked at their steps and we did outlines of their feet and did some artwork on papers of their feet. And it was this idea that I had, which was we linked to when you go camping or when you spend the night somewhere, you leave your mark on the grass and then the mark stays there, but then afterwards, after a few days, it's gone and it disappears because the wind has picked it up. And so these refugees that are walking and walking and walking, their footsteps are on the wind because they leave a mark, but then the wind carries them. But who's listening to them? And this was the premise of the film. Film Footstep on the Wind diinspirasi oleh karya musisi legendaris Sting berjudul Insya Allah yang pertama kali dirilis pada tahun 2016. But I'm delighted to have contributed the song Inshallah to this wonderful animated movie which you're about to see. You know, the migration crisis is certainly with us. I'm not sure it's going to go away very soon. But I feel if there is a solution, it can only come from a sense of empathy. And I wrote this song because I imagined myself in one of those boats with my own children or my grandchildren, looking for safety, looking to escape warfare, violence, climate change, disease. But remember, it's about empathy, feeling as if we could be there ourselves. Sementara bagi produser Gillian Gordon, film ini mempunyai misi untuk membangun kesadaran publik atas pentingnya penanggulangan pengungsi, apakah akibat perang, perubahan iklim, bencana alam, atau kemiskinan. So after the festival run, what we're hoping is that NGOs, communities, interested groups, children, schools will be able to use the film as a way of talking about the problems of child migration, what it's like to be a refugee, what it's like to live with the trauma of that experience. And we've come up with some educational materials, which we're very grateful for, which you can find on our website, which is www.footstepsonthewind.com. And anybody is very welcome to use them. And if people get in touch with us, we'd be happy to let them use the film without any charge, especially if they're an NGO or a charitable group. So really, the film was made with the idea in mind that it could be useful to help people talk about the issues. Menurut situs filmfreeway.com, film yang diluncurkan pada akhir tahun 2020 ini telah menghabiskan budget sekitar $65.000. Film ini juga diputar di kantor PBB untuk memperingati 70 tahun Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa. I think we did a very important piece for the whole world, actually, and to share our views and our little experience about migration and how those people feel about it, and as well as how it is done, like how it works. Sebagai sutradara, Maya Sandberg berharap agar film ini dapat diputar di seluruh dunia, bukan hanya pada berbagai festival film internasional, tapi juga diputar di lembaga-lembaga pendidikan dan media-media komunitas lainnya. Nara Tama dan editor Yoga Laksana, VOA New York. Lagu berjudul Insya Allah ini yang dikatakan Sting dibuat pada saat dia seolah-olah membayangkan dirinya di atas kapal pengungsi seperti itu, membawa anak-anaknya ataupun juga bersama saudara-saudaranya, tidak tahu tujuannya kemana. Bisa dibayangkan para pengungsi ini meskipun kita sudah memasuki tahun 2022 masih menjadi isu yang cukup besar ya. Iya, seperti Sting bilang tadi, kuncinya adalah empati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Semoga ini juga bisa menjadi refleksi diri kita ketika memasuki tahun baru ini. Mungkin ada yang terpanggil untuk membantu, mengulurkan tangan, dan membantu orang-orang lain yang membutuhkan. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena reportase weekend akan segera kembali.
Hai pemirsa, kembali lagi di Reportase Weekend. Tahun 2021 kemarin ditutup dengan sebuah bencana yang terjadi di Indonesia dengan meletusnya Gunung Semeru. Ini menimbulkan banyak sekali korban jiwa dan juga kerusakan harta benda dan lain-lain. Banyak pihak mengulurkan tangan, tentunya juga diaspora Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Benar sekali Vina, itu bencana Gunung Semeru juga menyedihkan sekali ya. Seperti tadi dibilang tadi bahwa ada korban jiwa dan juga ribuan warga terusir dari tempat tinggalnya. Dan ini menarik perhatian dan juga keinginan warga diaspora Indonesia yang ada di Amerika untuk memberi bantuan. Tidak hanya warga diaspora tapi juga warga Amerika yang mempunyai ikatan batin dengan Indonesia turut mengulurkan tangannya. Penderitaan warga di lereng Gunung Semeru yang terdampak semburan awan abu panas dan luapan lahar panas mengundang keprihatinan di Amerika Serikat. Diaspora dan warga Amerika Serikat akhirnya mengumpulkan dana bantuan untuk meringankan beban mereka, seperti Matthew Borden yang pernah mendaki Gunung Semeru saat ia menjalankan tugasnya sebagai relawan Peace Corps tahun 2012. Ia menggalang dana bantuan melalui mimbar urun dana GoFundMe. Ada sesuatu yang saya harus melakukan supaya bisa membantu masyarakat di Lumajang. Soalnya tempo dulu saya tinggal di Lumajang. Saya kerja sebagai guru bahasa Inggris. Ada teman, ada keluarga dan orang yang lain yang mau membantu masyarakat di Lumajang. Dalam satu minggu terkumpul $1.345 atau lebih dari 19 juta rupiah. Dana itu kemudian diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas berkoordinasi dengan Syukur Basuki dan Siti Aisyah, warga Lumajang yang juga teman lama Matt saat ia mengajar bahasa Inggris di salah satu SMA di sana. Apalagi jembatannya terputus, jadi tidak ada akses untuk evakuasi untuk ke kota. Diarahkan semua donasi masuk ke Basnas. Sejumlah organisasi diaspora Indonesia di Amerika Serikat seperti Indonesia Relief USA, Dompet Duafa, serta Paguyuban Tiang Jawi juga menggalang dana melalui sosial media untuk korban Semeru. Di masa pandemi ini, penggalangan dana bantuan untuk Semeru bergantung pada media sosial atau situs urun dana, karena tidak bisa menyelenggarakan kegiatan amal seperti bazar yang sebelum pandemi menjadi kegiatan favorit untuk menggalang dana. Penyalurannya juga beragam, ada yang langsung ke masyarakat maupun ke lembaga resmi lainnya di tanah air. Untuk Dompet Duafa, mereka menyalurkan langsung ke organisasi induknya di Indonesia. Berita bahwa ada bencana alam di Gunung Semeru itu kita langsung, tim saya kita langsung buat campaign. Nomor satu ya kita harus memberitahu, membuat masyarakat aware bahwa telah terjadi bencana alam. Dana sekitar 7,5 juta rupiah yang terkumpul dalam satu minggu menjadi bagian program penanganan bencana Semeru Dompet Duafa di Indonesia. Kalau ada kejadian di situ kita langsung bergerak evakuasi, operasi pertolongan dan penyelamatan pencarian korban hidup maupun korban meninggal. Setelah itu mungkin akan masuk masa pemulihan. Sampai kita ada program-program pemberdayaan masyarakat yang memang nanti setelah bencana usai, masyarakat itu kalau bisa lebih resilient lagi gitu. Menurut Basnas, saat ini kebutuhan darurat sudah terpenuhi. Yang diperlukan adalah bantuan dana relokasi. Kami atas nama Basnas dan pemerintah Lumajang, kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat Texas, Amerika yang sudah sudi untuk membantu. Jadi ada dibutuhkan sekitar 200 miliar. Donasi yang sudah masuk 10 miliar lebih. Dana itu nantinya akan digunakan untuk membangun perumahan warga serta berbagai fasilitas umum yang diperlukan. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Semoga saudara-saudara kita yang ada di lingkungan atau bencana dari Gunung Semeru ini mendapatkan bantuan dengan segera dapat bangkit kembali juga untuk mereka untuk memasuki tahun 2022 ini. Tapi yang seperti kita ketahui pemirsa, sudah 2 tahun kita mengalami yang namanya pandemi ini. Di awal pandemi, ingat gak sih Indonesia tuh sangat-sangat berjuang untuk keluar dan banyak sekali bantuan dari berbagai negara termasuk dari kota New York saat itu mereka memberikan bantuan peralatan kepada Indonesia langsung dari New York.
Nah, karena bantuan tersebut, baru-baru ini pemerintah Indonesia yang diwakili PT RI New York itu memberikan penghargaan kepada pemerintah kota New York dan juga beberapa mitra bisnis sebagai ucapan terima kasih, bentuk terima kasih karena sudah memberikan beberapa alat kesehatan yang digunakan untuk menanggulangi COVID-19 di tanah air. Kita lihat reportasenya. Pemerintah Indonesia melalui kantor konsulat Republik Indonesia di kota New York baru-baru ini memberikan penghargaan kepada pemerintah kota dan para mitra bisnis Amerika di kota New York. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas hubungan kerjasama antara KJRI New York dengan pemerintah kota dan mitra bisnis, terutama atas bantuan yang diberikan selama masa pandemi COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa hibah pengiriman alat kesehatan, Personal Protective Equipment atau PPE yang terdiri dari 176 ventilators, baju keperluan medis, hingga lebih dari 50 kontainer berisikan peralatan PCR test. Jadi ini kita sebagai bentuk upaya rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada mereka yang telah memberikan bantuan kepada Indonesia pada saat kita mengalami puncak-puncak masa pandemi beberapa bulan lalu. We were thrilled to be a part of this event. It's a great example of the rich culture that makes New York City a wonderful city. And as part of the New York City Mayor's Office for International Affairs, our goal is to be able to connect the consulates with New Yorkers and to make sure that everyone has access to services and resources. So we thank the consulate for all they're doing and we look forward to continuing to collaborate. Acara dilanjutkan dengan perayaan Indonesia Street Festival yang merupakan kegiatan tahunan di kota New York. Namun selama pandemi, festival jalanan ini harus memenuhi protokol kesehatan kota dan diselenggarakan secara hybrid dan bisa disaksikan melalui tayangan virtual. Pertunjukan tari dari kelompok Suara Mahardika dan sanggar tari Indonesia lainnya ditampilkan dengan memutar video. Tidak ketinggalan promosi kuliner Indonesia yang disajikan oleh Asosiasi Gastronomi Indonesia atau IGA dan Asosiasi Penggemar Kuliner Indonesia atau ICE. Sementara pertunjukan gamelan dan tari poco-poco ditampilkan secara live oleh organisasi Dharma Wanita Persatuan KJRI New York. Naratama, VOA, New York. Menutup tahun 2021 sekaligus membuka lembaran tahun 2022 ini, saya ingin berdoa semoga pandemi lekas berlalu, semoga tidak perlu memasuki tahun ketiga, dan juga mengucapkan syukur atas banyaknya bantuan yang diberikan oleh banyak pihak, terutama alat-alat kesehatan dan lain-lain yang bisa secara langsung memberikan manfaat kepada warga yang menderita COVID-19. Amin, amin. Semoga tahun 2022 membawa harapan bagi kita semua. Ya. Oke pemirsa, kita harus semangat untuk memasuki tahun 2022 ini. Dan dari tim Reportase Weekend kami mengucapkan selamat tahun baru dan sampai jumpa lagi di Reportase Weekend berikutnya. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Selamat menyambut tahun yang baru dengan penuh semangat dan harapan. Sampai jumpa.